Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada? Tak doain semoga kalian berbahagia selalu. Teman-teman, jangan lupa sebelum saya lanjutkan cerita video hari ini, untuk di like, subscribe, komen, dan di share di video-video sebelumnya. Yang belum tonton silakan tonton dulu. YouTube saya berisi tentang napak tilas, sejarah, dan kejadian-kejadian yang kisah nyata. Oke teman-teman, langsung aja. Pada saat saya live ya, itu banyak sekali yang minta saya bicara tentang jembatan Cangar ya, penghubung antara Malang dan Mojokerto. Ini memang menarik sih ya, karena korbannya kan juga banyak ya, memakan korban banyak. Dan kalau teman-teman sudah nonton video saya yang sebelumnya, saya membahas tentang portal guys ya. Sebelum tonton video ini, tonton video sebelumnya dulu ya, jadi biar make sense, biar nyambung ya. Nah jadi gini teman-teman, kalau menurut pendapat saya ya, mohon maaf kalau salah, disclaimer ya, menurut pendapat saya memang di daerah tersebut itu kan memang membelah gunung ya, dan tentunya memang di sana itu ada portal gaib. Nah, berbagai macam dimensi, dari marahyangan, dari dimensi jin, pokoknya di sana itu kompleks. Nah, jadi memang di daerah sana itu kan, kalau kita lihat napak tilas atau sejarah yang pernah terjadi itu zaman dahulu itu kan memang masih pada zaman era perperangan Belanda ya. Itu kalau nggak salah itu tahun 1947 ya. Jadi kalau tidak salah pada tahun itu ya. Jadi maaf ya kalau saya salah, disclaimer ya. Nah, jadi peperangan itu termasuk juga orang-orang kita itu banyak yang melewati jalan tersebut. Jadi jalan sebelum ada jembatan, jalan tersebut ya memang jalan sebagai jalan hutan biasa, atau jalan sebagai tempat beberapa, apa sih namanya kalau jalan selangkah gitu loh, yang orang satu-satu tuh, saya lupa nama istilahnya ya. Nah itu tuh di sana. Jadi sebelum ada kejadian-kejadian sekarang ini teman-teman, sebenarnya tuh sudah banyak yang mati. Ada beberapa yang mati di daerah sana. Sebelum adanya bunuh diri, banyak kan beberapa bulan ini. Nah itu dia, kan saya selalu bilang, kalau kita melewati ke tempat gunung, hutan, sungai, kali, laut, saya selalu bilang kepada teman-teman, di sana itu portalnya besar. Udah pasti. Dan dimensinya itu ada dimensi marakyangan dan dimensi jin. Marakyangan itu adalah yang dimensi yang dimana rasa amarah, rasa kebencian, pokoknya belum bisa lepas lah dengan rasa itu, belum ikhlas lah dengan melepas rasa-rasa itu. Nah biasanya itu dia bersifatnya menggantung, nggak di bumi, nggak di atas, nggak di langit. Itu adalah dimensi marahyangan ya. Nah kalau dimensi jin itu nggak gampang untuk masuk ke tempat beliau semua. Nah, justru kalau yang bisa masuk itu adalah ada kriterianya. Satu, emang benar-benar orang itu beriman. Oh, jangan salah, ya kan? Malah orang beriman. Kedua, memang orang-orang yang mempunyai perikatan janji atau tujuan tertentu. Ya, sebelum kita masuki ke jembatan Cangar. Nah, jadi, di dalam gunung tersebut, jadi banyak sekali dimensi di daerah gunung, di daerah jembatan Cangar itu. Dan memang kan itu membelah jalan, membelah gunung. Nah, segini aja, logikanya aja. Seperti kita punya sesuatu tempat yang pribadi, ya. Terus ada orang yang mau masukin. Tentunya kan leher kita naik. Loh, kamu siapa? Ada keperluan apa? Punya apa berani-berani bisa masuk ke tempat saya? Pasti kan bergendingnya seperti itu. Itu di kalangan manusia. Hmm?
Ya, paham ya. Nah, apalagi kalau di kalangan kegoiban. Nah, tentunya kan ketika kita mempunyai tujuan, ya kayak kita mau membangun jalan, sedangkan itu sejarahnya itu kalau saya rasa di situ energi tersebut itu memang ada energi yang masih ada amarah, belum tidak puas, belum ikhlas, masih ada rasa ya kalian harus seperti kami gitu loh istilahnya. Dan justru yang saya warningin orang-orang yang di tempat pemerintahan itu yang hati-hati yang lewat berada di sana. Justru yang akan ketarik adalah orang-orang yang pekerja ya yang celakaan ya. Jadi kayak kalian tuh kayak kapal kayak ditutuin ya kalian harus mengkorbankan diri gitu loh. Nah, kayak misalnya mau bangun jembatan Cangar itu, saya feeling saya sebelum jembatan itu dibangun pasti udah ada korban. Nah, di sana itu di daerah jembatan Cangar itu di titik wilayahnya itu kan susah ya kalau dikasih tahu. Ya utaranya jembatan Cangar deh. Di situ itu tuh ada tumpukan batu ya batu gitu ya istilahnya Watu Undo lah. Nah, ada tumpukan batu. Nah, di situ juga ada beberapa titik portal. Nah, itu jalan setapak namanya. Nah, itu bisa dilewatin hanya jalan setapak dulunya. Sepertinya sebelum dibangun itu ya. Nah, di sana itulah yang ada beberapa titik yang tarikan energi itu masih di tingkat dasar loh. Belum di tingkat yang paling menyeramkan. Nah, itu di daerah utara Jembatan Cangar. Itu satu. Nah, kedua, kalau saya lihat ada gerbang mulai masuknya aja, portai mulai masuk tuh nggak jauh dari gerbang jembatan Cangar tuh kan ada kayak apa sih kayak selamat datang gitulah ya. Nah, di sebelah kanan itu tuh ada pohon ya, pohon yang dimana itu dari zaman dulu itu masih ada. Nah, itu tuh di situ tuh udah masuk kalau kita seperti kita masuk ke tempat wisata gitu ya, udah pintu gerbang pertama ya. Jadi ini kan jembatan sebelah kanan sini nih, gitu. Nah, nggak jauh di sana di titik utara itu ada tumpukan batu. Saya rasa ada tumpukan 7 batu. Nah, di situ pun juga sudah masuk. Jadi kayak ada beberapa titik gerbang, gitu. Nah, kalau kita bicara masalah portal gaib, nah itu biasanya kalau yang menarik-narik energi seperti itu akan dicari energi yang sefrekuensi. Contoh, kalian nih, kalian misalnya lagi dalam pembangunan daerah tersebut, ya, lagi berjuang untuk pembangunan wilayah tersebut, ya, contoh. Nah, energi tersebut sefrekuensi dengan energi yang ada di dalam. Di sana itu banyak sekali yang namanya amarah, tangisan, ketakutan, kemarahan, kebencian. Itu banyak banget di sana. Perjuangan untuk membela sesuatu gitu loh. Membangun sesuatu. Nah, sefrekuensi kan. Nah, akhirnya ngeblend lah dengan manusia-manusia zaman sekarang. Jadi ketika ingin membangun tempat tersebut pun, feeling saya ada korban di sana. Dan feeling saya juga korban di sana itu adalah dari pemerintahan atau dari orang-orang yang istilahnya yang memang ikut serta dalam pembangunan di sana. Nah, akhirnya karena frekuensi itu satu frekuensi yang ngeblend banget. Makanya saya bilang kalau udah ada beberapa kriteria ini, kan mereka ada kriteria. Pertama, kriteria frekuensi adalah lagi masa untuk pembangunan. Ya, jadi intinya gini loh, ya kamu kayak kami juga, kami kan berkorban. Kalian juga harus berani berkorban. Gitu. Nah, frekuensi itu. Ya, terus kedua, ada frekuensi kesepian di sana.
sepi, seperti hidup itu terancam, ya. Terus sepertinya tuh takut dengan harapan ke depan. Nah, itu frekuensi energi yang ada di sana. Akhirnya menariklah ke manusia zaman sekarang yang sefrekuensi itu, bunuh diri. Tidak ada harapan, sepi, tidak seperti ada yang menolong. Sepertinya dia kayak hidup sendiri. Nah, tipe-tipe kayak gitu yang ketarik akhirnya bundir. Gitu. Nah, ini buat pelajaran sekali buat kalian. Makanya kalau kita jalan ke tempat-tempat yang alam, itu please hati kalian tuh, diri kalian tuh harus di cleansing. Ya, tadi ada 2 kriteria ya. Dan kalau boleh di cross check, korban-korbannya nggak jauh dari ini. Nah, ketiga, amarah. Amarah tidak, amarah yang yang apa ya, amarahnya itu yang kayak dendam, amarah yang ingin yang kebencian gitu loh. Nah, ini frekuensi yang ketiga. Nah, tentunya di sana itu kan frekuensinya itu tuh. Akhirnya menariklah kehidupan manusia. Akhirnya yang bunuh diri apa? Orang-orang yang marah dengan kehidupan. Orang-orang yang marah dengan sama manusia yang akhirnya menimbulkan dendam. Orang-orang yang tidak mendapatkan, dia ngerasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, inilah yang terserap oleh frekuensi ketiga. Jadi nggak semerta-merta korban yang ada di sana atau yang bundir di sana itu tidak semerta-merta begitu aja. Ada frekuensi yang sama di antara penghuni penunggu di Jembatan Cangar dengan orang yang bundir. Perhatikan. Atau orang yang istilahnya di luar bundir, kecelakaan di sana. Dan ketika posisi kita lagi puncak-puncaknya merasakan itu semua, itu menarik energi mereka dan membuka portal. Nah, itu dia maksud saya teman-teman. Jadi kalau kita membuka portal, kita tidak perlu yang gitu, tidak perlu. Diri kita pun bisa memancarkan itu, makanya hati-hati. Ada 3 yang udah saya sebutkan. Ya, pertama lagi memperjuangkan pekerjaan, tujuan. Jadi ya kalian kalau mau ingin sesuatu ya harus berkorban seperti kami. Tariklah energi itu. Kedua, sepi. Manusia-manusia yang merasa dirinya kesepian, gak ada temen, gak ada orang. Dia ngerasa, gue gak disayangin, gue gak dicintain. Orang yang dicintain nyakitin. Nah itu. Sama yang ada di situ. Sepi. Ya daripada kamu sepi hidup di dunia, ya udah ikut kita aja. Gitu jadinya. Ketiga, amarah. Itu. Ya keempat, ngerasa udah terdesak. Frekuensi ngerasa udah terdesak nih, nggak tahu harus gimana lagi. Nggak tahu nih harus ngapa-ngapain. Udah tersudut, terdesak, kehilangan kontrol, kehilangan arah. Lah itu yang bundir. Nah itu ada di energi di Jembatan Cangar. Ada 4. Ya, jadi nggak semerta-merta bahwa itu gratisan kayak gitu keadaannya, enggak. Semua sefrekuensi. Kita hidup di semesta, di alam semesta. Ya, suka nggak suka ada beberapa dimensi di alam. Ada dimensi marakyangan,
jin, para aulia, atau wali Allah, ada di dimensi leluhur. Nah, jadi jangan semerta-merta justru menyalahkan leluhur daerah sana, tidak. Kenapa leluhur di daerah sana kok membiarkan saja? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah urusan pribadi manusia. Dan itu akan menjadi ujian buat diri manusia itu sendiri. Gitu. Sebenarnya bisa aja para leluhur ngeberantas semua, bisa aja. Cuman kan kembali, ujian itu buat diri kita sendiri, urusan kita sama Tuhan, keyakinan, persoalan iman kita. Hidup kita kan emang si yoganya harus memegang teguh itu dong. Gitu. Ya, memang di jembatan Cangar itu kan ya memang penghubung Malang sama Mojokerto ya. Itu memang energinya tuh luar biasa. Bau darah, bau darah lah, kurang enak gimana. Ya karena banyak pertumpahan yang namanya membelah sesuatu alam tidak gratis. Kayak kamu masuk ke kawasan, ada perlu apa? Kok berani bayar berapa bangun-bangun di kawasan ini tanah, misalnya tanah milik contoh, ini tanah milik negara. Contoh, atau ini milik tanah ini milik perorangan. Berani-beranian kamu. Punya ilmu apa berani-beranian? Ibaratkan gitu. Punya uang berapa berani-beranian bangun? Perjanjian dong adanya. Begitupun dengan kalau membangun sesuatu yang di atas alam. Membelah gunung, membelah laut. Walaupun dibangun apapun, misalnya dibangun jembatan, contohnya jembatan Cangar. Jembatan itu kan hanya sebuah objek, benda. Namanya dimensi, tidak menghilangkan dimensi. Ya mana bisa, udah ngebangun terus kalian bisa semerta-merta berpikir akan, oh udah hilang nih dimensinya. Gak. Dimensi tetap dimensi. Dia ada di alam tertentu, di kehidupan tertentu. Dia masih ada di situ. Yang seram itu adalah yang marahyangan. Karena dia pun sendirinya tidak lepas dengan rasa-rasa itu untuk ke atas. Jadi akhirnya dia di tengah-tengah. Di bawah enggak, di atas juga enggak, tengah, ngambang. Itu yang berbahaya. Makanya kita kalau berdoa kan harus meninggal. Kita pengennya semua meninggal dalam keadaan husnul. Bukan kusnul ya. Husnul pakai H. Husnul khotimah. Dalam keadaan baik-baik. Itu maksudnya. Nah, di jembatan Cangar sendiri tuh ada satu penunggu perempuan. Dan itu levelnya siluman. Ya, jadi bukan leluhur tuh, perempuan. Nah, perempuan-perempuan itulah yang akhirnya menghisap yang menjadi darah-darah korban-korban. Diserahkan ke perempuan itu. Dan perempuan itu tuh ngerinya menyerupai seperti kabut. Itu ada di jembatan Cangar. Jadi setelah adanya korban, persembahannya ke siapa? Ya ada lagi. Kan rasa-rasa itu kan ditumpangi, ibaratnya gitu. Rasa-rasa yang tadi 4 kriteria itu ditumpangin lah sama makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab itu. Lalu diserahkan kepada siapa? Seperti bau darahnya itu. Ya ke perempuan itu. Leluhur, bukan. Dia siluman. Ada di sana. Dia selalu menyerupai seperti siluet kabut. Di jembatan itu. Di atas jembatan terkadang malah. Jadi hati-hati. Untuk 4 kriteria itu, hati-hati kalau lewat di sana. Kalian yang bekerja di pemerintahan,
Atau kalian yang lagi bekerja, lagi ada project pembangunan yang besar-besaran, apalagi berhubungan dengan pembangunan negara, kalian hati-hati yang lewat situ. Itu aja udah energi. Jadi dia nggak semata-mata sembarang orang yang bisa dibundir di situ, yang kecelakaan di situ. Ada energi mereka. Nah, kalau kalian yang lagi yang nonton ini ada sinergi sama itu, please kalau lewat di situ minimal baca berdoa. Jangan dibuka dulu nih rasa itu ke jalanan situ. Berdoa, salawat, berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Ya, kalau Islam salawat, zikir, begitu. Dan saya nggak rekomen banget untuk kalian-kalian kalau memang kalian dalam lingkungan kerja di project itu ya, itu lewat pada malam satu suro, malam purnama, saya nggak rekomen banget. Jangan. Itu portal makin besar. Untuk orang-orang yang punya 4 kriteria itu, saya tidak menyarankan untuk kalian lewat pada bulan purnama, malam-malam, dan malam satu suro. Kalau seandainya terpaksa banget kalian harus lewat di situ, ya mohon jaga, kalau kalian muslim jaga wudhumu. Ya, itu pesan saya. Ya mohon maaf saya baru bersuara sekarang. Karena kan ya sesuai dengan masukan juga teman-teman gitu kan ketika saya untuk bersuara yang mana gitu. Nah, jadi itulah portal itu. Yang dimensi marakyangan itu nggak semerta-merta menarik kalian hilang di gunung, hilang di mana, di laut, di hutan. Nggak semerta-merta seperti itu. Itu yang untuk di alam ya. Saya lagi bicara di alam, bukan di tempat biasa. Nggak semerta-merta. Itu biasanya ada kriteria yang seklik, sefrekuensi. Gitu. Nah, di sana itu ada 4 frekuensi itu, kriterianya. Mau laki-laki atau mau perempuan. Dia nggak nilai. Sebenarnya nih tipis antara kehidupan kita dengan dimensi marakyangan itu tipis banget. Dan apalagi yang beradanya bukan di alam ya. Misalnya di daerah wilayah di daerah kota ya. Kalau misalnya di Jakarta itu misalnya di kota tua, lah itu kan ramai. Itu juga tipis. Itu nggak diperlukan orang-orang yang benar-benar levelnya marifat untuk masuk ke dimensi mereka. Ya, jadi itulah makin kesini itu makin leluasa mereka melihatkan karena banyak beberapa di antara kita itu meremehkan. Gak ada hal kayak gituan, gak ada. Kenyataannya goib itu memang ada. Lagi mana enggak malaikat juga goib? Emang beliau berwujud apa? Ibaratnya kan gak semua manusia ciptaan Tuhan bisa melihat malaikat. Tuhan pun kan iya. Terlalu sempurna dan terlalu suci untuk manusia melihat. Untuk berdekatan dengan kita yang banyak dosa ini. Nah itu kan goib. Itu jadi banyak yang salah interpretasinya. Dunia udah modern. Ya kalian kegilaan dengan akhirnya kemodernan.
nggak sadar diri. Dulu emangnya siapa? Kita dulu tradisional. Udah zaman udah modern kayak begini, misalnya, loh, hey, bangga dengan itu semua. Semua itu diciptakan oleh manusia, otak manusia. Tapi dimensi bukan dengan manusia. Kan bangga, banyak yang komen-komen gitu. Zaman udah gimana sih Indonesia nggak maju-maju. Siapa bilang Indonesia tidak maju? Kita jangan meremehkan, merendahkan negara kita sendiri. Bagi saya Indonesia adalah surga dunia karena sebanyak kekayaan alam ada di negara kita. Dan persoalannya amanahkah kita? Jangan jadi kita merendahkan agama kita sendiri. Karena persoalan kegoiban. Perhatikan, akhir-akhir ini semua keadaan, semua akan berhubungan ke arah itu. Kitanya juga harus tahu diri. Lo diakurkan juga tentang goib aja ada. Nggak tahu ya kalau dua agama lain. Tapi kenyataannya, apakah kita bisa melihat Tuhan? Gitu. Ya. Nah, kembali ke jembatan Cangar. Jadi di daerah jembatan Cangar itu, yang perempuan itu adanya di jembatan. Itulah yang menghisap darah-darah para korban, diserahkan ke dia. Diselektif sama dia, dilihat lagi sama dia, di scanning lagi sama dia. Dijadikan apa? Ya di sana. Penghuni sana bersama si perempuan itu. Lalu akhirnya apa? Jadi kayak tarik-menarik. Jadi mereka tuh ada beberapa titik pintu ya. Pertama yang di pohon itu yang gede, itu udah ada dari zaman dahulu kala. Sebelum gapura tuh sebelah kanan. Pohon besar. Itu di situ. Satu. Kedua, yang di jembatan itu sendiri. Di jembatan itu tuh dulu tuh ada udah berapa batu tumpuk gitu ya kan memang jelas setapak. Dulu tuh kan mana bisa dilewatin sama kendaraan-kendaraan. Hanya setapak aja. Di situ. Di sekitar utara jembatan Cangar. Iya di utara. Sekitar ya kurang di utara ya. Jembatan itu batu itu juga batu tumpuk itu juga bukan sekedar batu teman-teman. Itu tarikan energinya tinggi di situ. Coba aja kalian yang suka ngetes ilmu, coba di situ tuh di jembatan Cangar di tumpukan batu itu di daerah di utaranya itu batu undo lah gitu ya. Coba di situ tuh. Kan suka uji-uji tuh. Coba di situ. Dan ini korban lalu yang bundir itu nggak sampai di sini terus masih. Nah itu hati-hati yang kriteria 4 itu. 4 frekuensi itu. Sefrekuensi. Nah ketika bulan purnama dan malam 1 Soro di sana, itu akan terbuka semua dimensi di sana. Tapi yang paling dasar itu kan memang marahkiangan ya. Itu udah kayak welcome drink gitu. Selamat datang. Jadi untuk yang ada 4 kesamaan itu kalian be careful, hati-hati untuk lewat di sana. Dan saya tidak menyarankan untuk kalian di sana lewat pada malam purnama dan malam 1 Suro. Kalau kalian mau lewat sana, pastikan kalau kalian muslim jaga wudhu dan jangan kosong dan jangan membawa perasaan-perasaan itu. Gampang sekali keserapnya. Nanti tanda pertama adalah yang kalian rasakan itu adalah kosong.
Misalnya yang 4 frekuensi itu lewat situ ya, orang-orang yang 4 frekuensi itu lewat situ, kalau udah kesambet pertama tuh yang dirasakan adalah kosong. Kosong aja kayak bengong. Nggak mikir, kosong aja, melompong. Yang terjadi itu ya mereka udah nggak sadar di sana, kayak kayak dihipnotis dengan mereka. Dan mereka juga nggak tahu apa yang mereka lakuin. Kalau udah kena splitteran mereka tuh kosong, melompong, bengong, gitu. Udah hilang feel-nya, udah nggak ada karena udah diketarik. Gitu teman-teman. Ya. Jadi saran saya di sana eh, banyak-banyak buat apa berdoa di sana gitu ya kalau lewat di sana. Dan tadi jangan sampai yang 4 frekuensi yang sama-sama mereka itu kalau lewat sana banyak-banyak berdoa ya, jangan sampai dia bisa menyerap uh, rasa-rasa itu. Itu saran saya ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang ya insya Allah tentang jembatan Suramadu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video Feni Rama Official. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Di share sebanyak-banyaknya biar saya terus semangat memberikan cerita-cerita untuk kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.